Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian dan yang saya muliakan para orang tua semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran akidah akhlak. Setelah kita di pembelajaran sebelumnya, yaitu di bab 8, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran akidah langsung saja di bab 9. Nah, pada tema kali ini kita akan membahas tentang makhluk gaib selain malaikat. Nah, kalau kemarin di semester 1 ada makhluk gaib yaitu malaikat. Apa sih itu makhluk gaib? Wah, kayaknya kalau kita lihat makhluk gaib itu menakutkan ya teman-teman. Nah, makhluk gaib itu ada malaikat, tapi ada juga yang makhluk gaib selain malaikat. Kemarin kita menjelaskan tentang makhluk gaib malaikat yang wajib diketahui yaitu ada 10. Sebenarnya malaikat banyak teman-teman. Cuman yang wajib diketahui ada 10. Baik, bersama Pak Mudai, kali ini kita akan membahas apa sajakah makhluk gaib selain malaikat. Nah, baik. Baik anak-anak sekalian, nah makhluk gaib selain malaikat adalah baik. Kita bahas dulu. Gaib adalah tidak tampak oleh mata. Makhluk gaib berarti makhluk yang tidak tampak oleh mata. Nah, oleh mata kita tidak tampak. Nah, jadi tidak bisa terlihat. Seperti malaikat tidak terlihat oleh mata. Nah, namun kita percaya adanya malaikat tersebut. Nah, kita tidak bisa melihat malaikat. Cuman kita percaya bahwa ada malaikat. Termasuk malaikat yang ada setiap manusia. Mana? Yang selalu mendamping manusia yaitu malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib mencatat amal yang baik, sedangkan malaikat Atid mencatat amal yang buruk, teman-teman. Oleh karena itu, malaikat kita sebagai orang yang beriman harus mempercayai adanya malaikat. Malaikat tercipta dari cahaya. Cahaya itu kalian pernah melihat lampu bercahaya enggak? Nah, itu malaikat tercipta dari cahaya. Jadi cahaya itu bisa menyorot dan masuk ke setiap ruangan. Banyak sekali malaikat sebenarnya ya. Nah, cahaya tidak dapat dipegang teman-teman ya. Nah, mereka selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat selalu taat dan patuh kepada Allah. Ada malaikat yang bersujud saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diciptakan oleh Allah, kamu tugasnya bersujud, sujud terus sampai hari kiamat. Nah, ada yang malaikat tugasnya apa? Memberikan rizki, terus malaikat itu tugasnya memberikan rizki. Mereka sangat patuh. Tidak ada satupun malaikat yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka la ya'suna Allah, tidak pernah bermaksiat dan mengingkari perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Malaikat tidak memiliki nafsu dan akal, teman-teman. Berbeda dengan manusia. Manusia diciptakan dari tanah, memiliki nafsu dan akal. Oleh karenanya, manusia mampu berpikir. Maka manusia diperintah oleh Allah untuk belajar. Diperintah oleh Allah untuk berpikir. Nah, terus dan memiliki hasrat dan keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti apa? Kebutuhan manusia seperti makan, minum, terus memerlukan pakaian, kendaraan dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan malaikat. Malaikat tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak pernah malaikat makan dan minum. Ketika diciptakan, kemudian Allah memerintahkan satu perintah, semenjak itu pula malaikat mematuhi dan tidak pernah mengingkari. Itulah sifat-sifat malaikat. Nah, malaikat itu tidak pernah bermaksiat, selalu memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Nah, itu malaikat. Kemudian, ternyata teman-teman, selain malaikat ada pula makhluk gaib lainnya. Nah, malaikat itu makhluk gaib, tidak terlihat oleh mata manusia, tidak terlihat oleh kita. Nah, apa itu makhluk gaib selain malaikat? Seperti jin dan setan.
Jin dan setan termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlihat oleh mata kita. Nah, sebagai anak muslim, kita harus percaya dan meyakini bahwa di sekitar kita ada makhluk gaib. Kita harus percaya bahwa ada setan, ada jin di sekitar kita. Nanti kita akan bahas ke depan. Kita akan bahas yang pertama adalah jin. Nah, kalian pernah melihat jin, teman-teman? Nah, mari kita bahas. Jin secara bahasa berarti tersembunyi atau tertutup. Nah, teman-teman harus tahu, harus garis bawahi bahwa jin adalah makhluk yang tersembunyi atau tertutup. Makanya jin ini tidak terlihat oleh kasat mata manusia. Baik. Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menciptakan jin, hakikatnya diciptakan dengan bentuk yang tidak terlihat oleh manusia. Nah, pada hakikatnya jin pun sama halnya dengan manusia. Sama dalam hal apa? Sama dengan manusia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Mana ayat yang menunjukkan jin dan manusia diperintah untuk beribadah itu? Yaitu ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah untuk beribadah kepadaku. Itu ayatnya. Manusia diperintah untuk sholat, jin juga diperintah untuk sholat. Manusia diperintah untuk berpuasa, jin juga diperintah untuk berpuasa. Namun di antara mereka, di antara jin ini ada yang beriman, ada pula yang kafir. Jadi jin itu ada yang beriman kepada Allah, ada juga yang kafir. Sama seperti manusia, teman-teman. Ada yang beriman, disebutnya muslim. Ada juga yang tidak beriman, disebutnya kafir. Maka jin yang beriman disebut jin muslim. Nah, jin muslim ini biasa. Sholat, terus puasa, zakat, mengerjakan haji. Tapi Pak, nggak pernah kelihatan, kan tidak nampak jin itu oleh mata kita. Ya, teman-teman, seperti itu. Ada pula yang kafir jin juga. Maka jin yang beriman disebut jin muslim dan jin yang kafir. Nah, yang tidak beriman berarti disebutnya jin yang kafir. Maksudnya seperti itu. Jin muslim selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Jin kafir ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggoda manusia agar tersesat. Nah, jin kafir ini disebut juga syaitan. Nah, teman-teman, jadi jin tersebut dibagi dua. Ada jin yang beriman disebut jin muslim, ada juga jin yang kafir yang mengingkari agama Islam. Nah, kemudian kita lanjutkan, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin sebelum manusia. Jadi sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakan jin dahulu. Nah, pada waktu itu ketika dunia sudah diciptakan, Allah mengisi dunia itu dengan jin. Kemudian ini diceritakan dari sejarah dan dari karya-karya seorang ulama bahwa sebelum adanya Nabi Adam, Allah menciptakan jin dahulu. Tapi sayangnya jin ketika menempati di alam dunia ini, mereka semuanya berkelompok-kelompok, berkoloni-koloni. Kemudian mereka berperang, saling berperang, saling pukul, satu baku hantam, saling memecah belah. Sehingga dunia ini hancur. Dunia ini penuh dengan darah dan lain sebagainya. Jin diciptakan terbuat dari api yang panas, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Quran surat Al-Hijr ayat 26 sampai 27. Coba dibaca bukunya, teman-teman.
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Shadaqallahul azim. Artinya apa? Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, yaitu pada waktu itu manusia yang pertama kali diciptakan Allah, Nabi Adam, dari tanah liat yang kering, dari lumpur yang hitam yang dibentuk menjadi Nabi Adam. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang panas. Jadi jin itu diciptakan dari api yang panas. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Kemudian, di manakah tempatnya jin? Apa kalian pernah melihat jin di suatu tempat? Nah, konon katanya dari berbagai buku atau kitab yang Bapak baca, jin itu setelah berperang di alam dunia ini penuh dengan peperangan oleh jin. Jadi kelompok jin ini dan kelompok jin itu berperang. Akhirnya dunia kacau balau. Maka Allah menurunkan malaikat untuk memisahkan jin ini supaya jangan ribut terus, perang terus. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menggiring jin-jin tersebut kemana? Ke air. Biasanya kemana? Ke lautan, seperti Laut Merah, Laut Afrika, dan lain sebagainya. Konon seperti itu. Makanya di segitiga Bermuda itu biasanya ada kapal melewati lautan segitiga Bermuda, yaitu di atasnya di lautan, kemudian ada kapal yang jatuh. Itu memang jin-jin itu digiring oleh malaikat di tempat-tempat yang berair dan adanya di gunung-gunung. Seperti itu. Supaya apa? Supaya jin itu tidak terus-menerus dalam keadaan berperang membuat dunia kacau balau. Baru setelah itu Allah menciptakan Nabi Adam dan menurunkannya ke alam dunia. Nah, kalian pernah lihat jin di suatu tempat? Nah, jin berada di dunia sama seperti manusia. Nah, jin juga sama seperti manusia. Ada di dunia, seperti yang Bapak ceritakan tadi. Namun, keberadaannya tidak tampak oleh kasat mata manusia. Namun, tidak tampak oleh mata kita. Kita tidak dapat bisa melihat. Kita tidak dapat untuk menyentuhnya. Nah, kita tidak dapat melihat jin, namun jin dapat melihat kita. Nah, kita tidak dapat melihat jin, tapi jin dapat melihat kita. Seperti halnya bagaimana? Seperti halnya teman-teman sedang menonton TV. Nah, teman-teman bisa melihat TV enggak? Bisa, tapi orang yang dalam TV bisa melihat kita enggak? Enggak. Nah, seperti itu pula jin. Jin bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin, seperti halnya manusia menonton TV gitu teman-teman. Seperti itu ya. Mengerti ya? Baik, kita lanjutkan. Kita tidak dapat melihat jin, namun jin dapat melihat kita. Hanya sedikit orang yang dapat melihat jin. Ada orang-orang tertentu yang bisa melihat jin. Dengan apa? Dengan ayat-ayat Allah. Nah, bisa dipegang jinnya? Bisa, teman-teman. Tapi dengan bacaan-bacaan tertentu. Nah, jin juga bisa berinteraksi dengan manusia. Contohnya bagaimana? Contoh dahulu Rasulullah SAW ketika menerima wahyu dan mengajak bangsa Arab tersebut untuk beriman, bagaimanakah jin-jin tersebut bisa menjadi muslim? Ya, ketika itulah Rasulullah mengetahui bahwa jin-jin tersebut menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, jin dan Nabi Muhammad biasa berkomunikasi dan berbicara, dan hanya sedikit orang yang bisa berkomunikasi berbicara dengan jin. Kiai bisa berbicara dengan jin, tapi dengan perantara tertentu. Kemudian kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-A'raf ayat 27.
Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Artinya apa? Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu. Nah, jin dan para pengikutnya melihat kamu, yaitu maksudnya Nabi Muhammad, dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi jin itu bisa melihat dari satu tempat yang kita tidak dapat melihatnya. Jin bisa melihat kita, tapi kita tidak dapat melihat jin. Jin juga tidak bisa memegang kita. Cuman hanya bisa melihat. Seperti layaknya kita nonton TV saja. Nah, kita bisa melihat orang yang ada di dalam TV, bisa. Cuman bisa dipegang nggak orang tersebut dalam TV? Tidak bisa. Begitulah jin. Bisa melihat kita, tapi tidak bisa dipegang. Kitanya itu tidak bisa dipegang oleh jin. Nah, kalau kita tidak bisa melihat jin dan tidak bisa memegang jin juga. Nah, hanya sedikit orang saja yang dapat melakukannya. Seperti Nabi Muhammad bisa berinteraksi dengan jin, bisa berkomunikasi, bisa berbicara, bisa memegang dan lain sebagainya. Seperti Nabi siapa lagi yang bisa berbicara dengan jin dan bisa memegang jin? Seperti Nabi Sulaiman, teman-teman. Nabi Sulaiman bisa menaklukkan jin. Waktu itu jin Ifrit ketika itu melawan Nabi Sulaiman, ditundukkan oleh Nabi Sulaiman, bisa dipegang, bisa berbicara dengan jin Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman itu nabi yang sangat kaya raya, teman-teman. Bisa megang jin, mengalahkan iblis dan lain sebagainya, termasuk dengan bantuan jin ini istana Nabi Sulaiman yang sangat megah tersebut diciptakan. Nah, itulah contoh orang-orang yang bisa berkomunikasi, memegang dan bisa melihat jin, di antaranya Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad SAW. Apakah ada orang, Pak, yang selain Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad bisa berbicara dan memegang jin? Ada, teman-teman. Nah, cuman Bapak tidak ceritakan begitu panjang ya. Kita lanjutkan, teman-teman. Setiap orang yang meminta bantuan kepada jin pasti akan disesatkan karena jin jika diminta bantuan banyak persyaratan. Nah, jadi kalau kita minta bantuan kepada jin maka akan disesatkan oleh jin tersebut. Kenapa, teman-teman? Karena jin tersebut biasanya nakal, teman-temannya, jin tersebut. Nah, kadang dia banyak permintaannya sehingga manusia disesatkan. Apalagi kalau jinnya jin kafir, teman-teman. Jin kafir ini disebut juga setan. Contoh seperti apa? Contoh misalnya banyak, teman-teman. Nah, seperti ada orang yang pengen kaya raya secara instan tanpa bekerja dahulu. Nah, kemudian dia datang kepada seorang dukun. Pak Dukun, saya pengen jadi kaya raya. Boleh, tapi ada syaratnya. Kamu harus membawa kepala kambing, membawa kepala kerbau, lalu disuguhkan kepada jin. Nah, jinnya itu jin kafir. Nah, maka ketika itu pula kita percaya kepada jin atau setan. Maka termasuk perbuatan yang kufur, musyrik, dan keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus hindari hal-hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat apa? Quran surat Al-Jin. Ada surat Al-Jin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Nah, artinya apa, teman-teman? Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada laki-laki dari jin. Tetapi mereka, yaitu jin, menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Jadi orang-orang yang meminta perlindungan dari jin, maka jin akan mempermainkannya. Dia akan menjadi
budaknya jin atau jadi budaknya setan, teman-teman. Terus setiap waktu jin meminta lagi supaya apa? Supaya manusia tersesat jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya dia menjadi orang yang apa? Budak atau hambanya setan. Maka jangan pernah minta bantuan kepada jin. Meminta bantuanlah kepada Allah karena sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa Allah itu Al-Wali, yaitu sang penolong. Apapun permasalahan kita, kesulitan apapun, kesulitan tentang pelajaran, kesulitan tentang hal yang lain, tetap meminta bantuan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang kedua, pembahasan tentang setan, teman-teman. Nah, secara bahasa, setan secara bahasa berarti jauh, teman-teman. Jadi setan berarti artinya jauh. Nah, maksudnya jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Setan ini termasuk adalah makhluk yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, setan ini ya, maka jangan mau berteman dengan setan, teman-teman. Setan adalah setiap jelek, maksudnya setiap sifat yang jelek yang melekat pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya ada jin yang sifatnya jelek, berarti itu termasuk setan. Ada manusia dan sifatnya jelek, mengajak kepada keburukan, misalnya ada teman kalian mengajak jangan sholat, nah itu termasuk setan juga dari golongan manusia. Jangan puasa, capek, nah itu juga termasuk apa? Setan juga dari golongan manusia. Nah, termasuk jin juga adalah eh, disebut jin kafir, disebut setan. Mereka jin kafir ini membisikkan dan menggoda manusia dari apa? Jalan yang benar, dari apa? Dari manusia yang beriman, digoda supaya apa? Supaya mengikuti jejak langkah setan tersebut dan akhirnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian orang-orang yang tertipu daya dan tergoda oleh setan tersebut, mereka menjadi teman-teman setan, akhirnya kekal dan abadi di neraka. Na'udzubillah min dalik, summa na'udzubillah min dalik. Maka hindarilah sifat jelek. Baik teman-teman, selanjutnya setan bisa berasal dari golongan jin dan manusia. Nah, setan itu bisa juga dari golongan jin. Nah, yaitu jin yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutnya jin kafir, disebut setan, teman-teman. Nah, jadi kalau setan itu sifat yang melekat pada hamba Allah. Kalau misalnya sifat jeleknya menempel kepada jin, ya disebut setan dari golongan jin. Dan kalau misalnya sifat jeleknya ada dari manusia, berarti setan dari golongan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Quran surat Al-An'am ayat 112. Kita baca, teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinn. Shadaqallahul azim, yang artinya dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Jadi setiap nabi tersebut memiliki musuh-musuh tertentu, teman-teman. Nabi Muhammad memiliki musuh Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka selalu merintangi dan menghalangi dakwah Nabi Muhammad, bahkan memusuhi, bahkan memerintahkan dan mengajak manusia bangsa Arab untuk membunuh Nabi Muhammad. Nah, Abu Lahab dan Abu Jahal tersebut termasuk tergoda oleh bujuk rayu serta bisikan daripada jin. Nah, jin kafir sehingga dia terbawa menjadi kafir, teman-teman, tidak mau beriman. Padahal Abu Lahab dan Abu Jahal masih pamannya
nabi. Nah, begitu pula ada jin yang dari golongan manusia. Ya, banyak teman-temannya. Kalau dahulu Raja Namrud. Nah, yaitu siapa? Musuhnya Raja Namrud itu musuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud. Dan siapa? Nabi Musa. Siapa musuhnya? Fir'aun. Ya, Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun yang kuat. Yang banyak tentaranya. Nah, termasuk juga apa? Itu musuh Nabi. Nah, teman-teman, jadi setan itu bisa tergolong dari jin dan bisa dari manusia juga. Kita lanjutkan teman-teman. Setan akan terus menggoda manusia agar tersesat dari jalan yang benar, mengajak kepada kejahatan dan kemaksiatan. Manusia yang imannya tipis akan tergoda. Jadi misalkan ada teman kalian mengajak hal-hal keburuk, udah jangan belajar. Nah, itu pekerjaan yang tidak baik. Berarti dia sedang tergoda oleh setan, maka jangan dituruti. Udah jangan sholat. Nah, itu termasuk apa? Kata teman kamu, udah jangan belajar, jangan sholat, kita main aja yuk. Nah, itu termasuk tergoda oleh setan. Maka kita jangan turuti, kita hindari. Waktunya belajar, belajar. Waktunya istirahat, istirahat. Kita lanjutkan teman-teman. Manusia yang mengajak kejahatan dan kemaksiatan termasuk juga setan dari golongan manusia. Teman-teman, jadi kalau ada teman kalian yang mengajak keburukan, kemaksiatan, maka lebih baik kita menjauhinya. Siapa saja. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk dari golongan setan. Kemudian sebagai muslim yang beriman, kita harus bisa memilah dan memilih teman yang baik dan teman yang buruk. Nah, kita harus bisa memilih mana teman yang baik dan mana teman yang buruk. Teman yang baik kita temani, kita jadikan sahabat, kita jadikan teman bermain. Teman yang buruk kita tinggalkan teman-teman. Teman yang buruk itu mengajaknya mengajaknya keburukan terus. Udah jangan belajar, udah jangan sholat, udah jangan puasa. Itu teman yang buruk, maka kita harus tinggalkan. Oleh karena itu kita harus pintar-pintar bisa memilih dan memilah teman yang baik dan teman yang buruk agar kita tidak terbawa, agar kita selamat dari godaan dan bujukan setan dari perbuatan yang buruk. Ya, teman-teman. Baik, teman-teman, kita sudah sampai di akhir penutup pembelajaran kita. Di sini teman-teman, Bapak harap silakan membaca rangkuman bab 9 tentang makhluk gaib selain malaikat. Kemudian yang kedua yaitu teman-teman silakan kerjakan evaluasi bab 9. Dari mana? Nah, kalau tadi itu rangkumannya dari bab berapa? Dari bab 9 itu di halaman 126, teman-teman. Kemudian kerjakan evaluasinya di bab 9 dari halaman 126 sampai halaman berapa? 128. Bagian apa saja? Bagian A sampai B saja. Untuk bagian C tidak usah diisi ya teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan melihat video ini. Teman-teman mudah-mudahan bisa mengambil pelajarannya dengan baik. Jadilah anak yang soleh dan soleha. Kerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Tetap disiplin dan semangat belajarnya di rumah. Pamudai, akhiri dengan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.